Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Putra dari Lab ITP-IP tahun 2016. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan tentang tingkah laku ternak. Sebelumnya, apakah teman-teman sekalian ada yang mempunyai pertanyaan di benaknya, yaitu tingkah laku ternak itu apa sih? Tujuan kita ngamatin tingkah laku itu apa sih? Atau kenapa sih kita harus melakukan pengamatan tingkah laku? Untuk yang pertama, tingkah laku ternak sendiri merupakan ekspresi alamiah dari behavior si ternak sapi itu sendiri akibat lingkungan sekitarnya. Lalu tujuannya, kenapa kita mengamati tingkah laku tersebut? Yaitu karena kita ingin mengetahui tingkat kenyamanan ternak di suatu farm agar produktivitasnya meningkat melalui kita melihat tingkah lakunya. Lalu, kenapa sih kita harus melakukan pengamatan tingkah laku? Salah satunya udah terjawab di tujuannya tadi. Lalu yang kedua, yaitu untuk membangun chemistry antara peternak dengan ternaknya sendiri, agar treatment yang dilakukan itu tepat sasaran sehingga produktivitasnya mampu meningkat dengan baik. Lalu tingkah laku yang diamatin itu apa aja sih kegiatannya? Oke, untuk yang pertama, Pengamatan tingkah laku sapi perah, waktu makan, lama makan, dan feed intake. Tujuan dari pengamatan tersebut adalah yang pertama, untuk mengetahui waktu makan dari setiap peternak ataupun peternakan terhadap waktu makan dari sapi perah. Yang kedua, untuk mengetahui lama makan dari masing-masing sapi perah, dan untuk mengetahui konsumsi pakan yang diberikan oleh sapi perah, dan serta untuk mengetahui palatabilitas pakan sapi perah. Untuk pengukuran waktu makan didapatkan dengan cara mencatat waktu, yaitu pukul berapa sapi tersebut diberi makan. Dan untuk lama makan didapatkan dengan alat bantu berupa stopwatch, yaitu dimulai dari pemberian pakan sampai dengan waktu sapi tersebut selesai makan. Untuk konsumsi feed intake diperoleh dengan selisih dari pengurangan jumlah pemberian pakan dikurangi perhitungan dari jumlah sisa pakan. Untuk waktu makan, masing-masing peternak maupun peternakan memiliki waktu makan yang berbeda-beda tergantung kebiasaan dari peternak maupun peternakan tersebut dalam melakukan manajemen pemberian pakannya. Untuk feed intake merupakan feed intake dan waktu makan merupakan dua faktor yang saling berkorelasi atau berhubungan, di mana faktor yang mempengaruhinya yang pertama yaitu dapat berupa jenis pakan, di mana jenis pakan ini akan berpengaruh terhadap tingkat palatabilitas ternak sapi perah, akan mempengaruhi konsumsi pakannya, konsumsi feed intake, dan akan berhubungan dengan lama makannya. Yang kedua yaitu ukuran partikel pakan yang diberikan, yaitu semakin kecil ukuran partikel pakan yang diberikan, otomatis sapi perah akan dapat mengkonsumsi pakan tersebut lebih cepat, dan feed intake yang dimakan kemungkinan juga akan lebih meningkat. Yang terakhir adalah jumlah pakan yang diberikan, di mana ketika jumlah pakan yang diberikan lebih banyak akan memerlukan waktu yang lebih lama bagi sapi perah untuk mengkonsumsinya. Frekuensi minum dan water intake. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsumsi air minum sapi perah. Hal ini menandakan kondisi kenyamanan sapi perah terhadap lingkungannya. Dalam kondisi panas, tubuh ternak akan melakukan termoregulasi, salah satunya dengan cara meminum air dengan jumlah lebih banyak agar suhu tubuhnya terjaga. Frekuensi minum dihitung dari berapa kali ternak minum air. Pengukuran water intake dengan cara mengukur volume awal air minum yang diberikan lalu dikurangi dengan volume air minum yang tersisa. Pemberian pakan dengan kadar air yang rendah
juga menyebabkan ternak meminum air lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan airnya. Urinasi. Tujuan mengukur urin adalah untuk mengetahui kesehatan ternak. Frekuensi urinasi sapi perah normalnya sebanyak 5-6 kali dalam sehari, dengan rata-rata volume urinasi harian sebanyak 6-25 liter per hari. Pengamatan waktu urinasi dilakukan dengan cara mencatat pukul berapa sapi tersebut melakukan urinasi dan volume urin diukur menggunakan alat ukur. Alat ukur yang digunakan adalah gelas ukur. Ciri-ciri sapi yang akan melakukan urinasi yaitu mengangkat sedikit pangkal ekornya ke atas dan melebarkan kedua kaki belakang. Defekasi. Tujuan pengamatan tingkah laku defekasi yang pertama untuk mengetahui kesehatan ternak, yang kedua untuk mengetahui kecernaan ternak. Sapi perah dalam satu hari melakukan defekasi sebanyak 12-18 kali. Berat feses yang dihasilkan oleh sapi perah normalnya sebanyak 28 kg dengan persentase kandungan air sebanyak 80% dan bahan kering sebanyak 20%. Ciri-ciri ternak yang akan melakukan defekasi yang pertama yaitu ekornya mengangkat. Yang kedua, rektumnya bergerak-gerak serta membuka sedikit demi sedikit. Pengamatan waktu defekasi serupa dengan pengamatan waktu urinasi dan pengukuran berat feses dilakukan dengan bantuan alat yaitu timbangan sebagai alat ukur dan ember sebagai wadah feses. Ruminasi merupakan salah satu proses pencernaan pada hewan ruminansia. Proses pencernaan tersebut dimulai dari pengeluaran makanan dalam bentuk bolus dari rumen ke rongga mulut yang disebut regurgitasi. Ternak akan mengunyah bolus tersebut hingga ukuran partikelnya mengecil. Proses tersebut disebut remastikasi. Selama ternak remastikasi, akan ada proses reinsalivasi atau pembasahan partikel pakan dengan saliva yang berfungsi sebagai buffer pada rumen. Setelah makanan berubah kondisinya menjadi lebih lumat, selanjutnya akan ditelan kembali menuju rumen untuk proses fermentasi selanjutnya. Tujuan pengamatan ruminasi yaitu untuk mengetahui proses pencernaan sapi perah, mengetahui tingkat kenyamanan ternak, apakah ternak mengalami heat stress atau tidak, dan mengetahui fungsi dari ruminasi. Waktu ruminasi dihitung dari sapi pertama kali mengeluarkan bolus dari rumen yang akan terlihat dari pergerakan leher, sampai sapi menelan kembali partikel pakan yang terlihat dari gerakan menelan pada lehernya, dan sapi tidak melakukan regurgitasi kembali. Waktu ruminasi berkaitan dengan aktivitas berdiri ternak. Ternak lebih suka melakukan aktivitas ruminasi dalam keadaan berbaring, yang mana 65-80% dari total waktu ruminasi. Cara pengamatan ruminasi yaitu proses regurgitasi dilihat dari pergerakan leher sapi yang akan mengeluarkan bolus dari rumen ke rongga mulut. Remastikasi yaitu saat sapi mulai mengunyah pakan yang baru dikeluarkan dari rumen di rongga mulut. Reinsalivasi dilihat saat sapi sedang mengunyah dan terlihat saliva di bagian luar mulut sapi. Redeglutisi dilihat dari pergerakan menelan pada leher sapi. Berdiri dan berbaring atau standing and lying. Tujuan pengamatan lama berdiri dan berbaring ternak adalah untuk mengetahui tingkat kenyamanan ternak di dalam kandang. Ternak yang mengalami stres akan lebih banyak berdiri karena gelisah dan merasa tidak nyaman dengan kondisi lingkungannya. Cara mengukur lama berdiri dan berbaring ternak adalah mencatat ketika ternak mulai berbaring dan mencatat kembali ketika ternak akan berdiri. Lalu ditotal sehingga diketahui lama berdiri dan berbaringnya dalam satu hari. Normalnya, ternak berbaring lebih lama dibandingkan dengan berdiri. Berbaring itu juga merupakan salah satu termoregulasi ternak untuk melepas panas tubuh ke lantainya. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dan juga video pemaparan materi dari
tingkah laku ataupun behavior dari ternak perah, khususnya sapi perah. Jika teman-teman masih ada pertanyaan yang masih dibingungkan, bisa ditanya ke asisten teman-teman semua ya, asisten praktikum masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.